Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Abrin Rahmat. Ya, pada kesempatan hari ini, beberapa waktu lalu kita sudah coba mereview ya, atau saya sudah menjelaskan, bahkan saya sudah menuliskan sebuah artikel tentang HTML. Gitu. Masih banget kita belajar HTML gitu ya di pertemuan ketiga ini kan. Memang temanya adalah ya from basic to pro gitu. Ya mudah-mudahan ya jadi pro, amin, seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui apa itu HTML gitu kan ya, kegunaan HTML, bahkan kamu juga sudah menentukan text editornya. Itu ya, text editor yang kamu pilih beberapa waktu lalu gitu kan ya, yang saya sudah share di artikel saya ya, tentunya di berita HCI ya, ini beritanya anak terbaik seperti itu. Jadi di berita HCI ini, nah ini saya sudah share ke kalian dalam memilih text editor dalam belajar HTML. Oke, bahwa ada 5 ya, ada 5 yang sudah saya jelaskan dan kalian boleh pilih salah satu di antaranya seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih membahas tentang HTML, tapi materinya ayo kita mengenal tag, elemen, atribut daripada HTML. Wah, semakin kesini semakin seru ya. Mudah-mudahan aja kamu semakin merasa tertarik untuk mempelajarinya. Karena nanti kita akan sampai ke CSS-nya. Apa itu CSS? Oke, nanti ya. Oke, kita lanjut aja. Kita klik terlebih dahulu artikelnya. Ya, sini saya sudah buatkan tuh ya. Jadi kamu bisa langsung klik saja di sini. Oke, bisa langsung klik di sini ya. Terserah kamu di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan saya share beberapa pengetahuan yang tentunya saya pelajari dengan membaca dan coba melakukannya seperti itu. Oke, kita telah mempelajari tentang pengenalan HTML, text editor, dan di pertemuan inilah kalian akan mulai memasuki pengenalan dan penggunaan tag, elemen, serta atribut dalam HTML. Di ketiga inilah kalian akan menulis dasar sebuah kode pada HTML dari seluruh tampilan halaman web yang ada di internet. Ya, contohnya ini berita HCI ya. Berita HCI ini adalah tampilan sebuah web. Itu. Dia dibangun dari HTML dan didukung dengan beberapa web programming lainnya seperti itu. Oke, kita mengenal dulu. Yang pertama adalah tag HTML ya. Ini salah, ini malah tag. Harusnya pakai A ya. Tag adalah sebuah kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser sebagai apa itu teks HTML yang kalian tulis. HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik berupa list paragraf, link, dan lain sebagainya. Disinilah fungsi daripada tag itu digunakan. Di dalam penulisan sebuah tag, hampir semua menggunakan pembuka dan penutup pada tag. Apa sih maksudnya? Itu kan. Oke, nanti kita akan jelaskan. Di mana objek yang dimaksud berada pembuka dan penutup tag. Contohnya ini. Tag ya. Ini adalah pembuka yang disebut dengan pembuka bagian depan ini. Ya, tag pembuka, dan ini adalah tag penutup. Tag pembukanya berita anak terbaik. Beritanya anak terbaik. Itu tutup, tag tutup. Letak perbedaannya antara tag pembuka dan penutup yang mana ya, gitu kan? Hanya pada ininya saja bedanya tuh, ya. Maksudnya adalah tag pembuka diawali dengan kurung sudut pembuka dan diakhiri dengan kurung sudut penutup. Nah, ini nih, ya. Sedangkan tag penutup adalah diawali dengan kurung sudut pembuka, ya, ini namanya adalah backlash atau garis miring, ya. Dan diakhiri dengan sudut penutup lagi. Nah, itu ya, kamu sudah tahu apa itu tag, gitu kan.
tag pembuka dan penutup pada HTML. Nah, itu adalah dasarnya. Kamu harus tahu dulu sebelum kamu masuk ke lebih ke dalam lagi, seperti itu. Dalam hal ini, jenis inilah yang sering kalian gunakan dalam HTML ini atau .html ini. Ya, nih .html nih, udah tuh di websitenya tuh ya, tertera bahwa ada .html tuh. Ya, oke, di browsernya ya. Tuh, itu yang dimaksud. Berikut ini adalah jenis tag yang sering kalian jumpai di dunia web programming. Oke, kamu perlu perhatikan. Ada tag seperti ini ya. Nih, yang pertama itu digunakan sebagai pemberi sebuah komentar atau keterangan. Yang kedua ada ini doctype HTML, digunakan untuk mendefinisikan tipe HTML dokumen 5, HTML5 dokumen. Artinya versi kelima HTML-nya. Kalau sudah kamu menemukan tag yang seperti ini, itu adalah ciri daripada dokumen bertipe HTML5. Oke. Oh, ini harusnya ditutup ya. Nih, nanti akan saya coba edit lagi. Nih, tag ditutup, link, tag pembuka, sorry ya, saya ulangi, tag pembuka, lalu link, dan tag penutup. Mendefinisikan adalah sebuah answer yang digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain, artinya membuat sebuah link. Terus ada B, pembuka, titik, teksnya apa? B, penutup. Adalah sebuah teks yang menjadi bold atau tebal. Oke. Lalu P, pembuka, dan P, penutup. Adalah sebuah paragraf. H1, lalu H1 penutup, heading 1. H2 penutup, heading 2. Lalu ada body ya yang mendefinisikan sebagai isi daripada dokumen HTML, ada head mendefinisikan bagian kepala dokumen HTML, ada title itu sebagai judul daripada halaman, lalu ada div mendefinisikan sebagai halaman, link mendefinisikan hubungan antara dokumen, script mendefinisikan client side script, table mendefinisikan table, TH mendefinisikan cell header di dalam sebuah tabel. TD mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel. TR membuat baris di dalam sebuah tabel. UL mendefinisikan daftar dalam format bullet. LI mendefinisikan list. Nah, ini UL sama LI itu biasanya selalu bersama nih, ya. Ini sering kamu jumpai nantinya ketika kamu coba membuat sebuah HTML, script HTML seperti itu. Oke, itu adalah tag yang sering kamu jumpai gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi ya, banyak, tapi ini yang sering kamu jumpai aja gitu. Oke, yang selanjutnya ada elemen ya. Kamu sudah paham tentunya tadi tag itu, maka kamu akan mempelajari yang namanya elemen. Elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang letaknya ada pada tag. Perlu kalian garis bawahi. Ya, objek yang letaknya ada pada tag. Maksudnya adalah isi yang ada di antara sebuah tag pembuka atau penutup. Contohnya adalah seperti ini. Dokumen type HTML ini adalah khusus digunakan untuk versi 5. HTML head ya, bagian kepalanya. Title adalah sebuah judul. Oke. Lalu head penutup. Ya, ditutup kan? Sudah. Masuk ke isi body. Ya. Body strong H2. Nah, ini adalah heading kedua, atribut HTML di berita HCI. Oke. Body tutup, HTML tutup. Ya. Oke. Maksudnya adalah H2 itu heading 2. Merupakan elemen H2 yang H2 dan isinya adalah heading 2. Dalam elemen ini bisa berupa teks ataupun tag lain, misalnya link gitu. Lalu ada yang terakhir yaitu yang kita pelajari namanya atribut ya.
Atribut merupakan informasi yang sekalian gunakan sebagai tambahan dalam sebuah tag. Ini kenapa mulu ya saya ngetik. Tag pembuka. Oke, informasi ini dapat berupa sebuah instruksi untuk memberikan sebuah efek terhadap warna, ketebalan, dan lain-lain. Atribut biasanya memiliki dua bagian, nama dan nilai. Dapat ditulis dengan nama sama dengan kutip value nilai, ya. Penulisan ini diapit oleh tanda kutip, boleh satu atau dua, ya, boleh satu atau kutip dua, seperti ini contohnya, kutip dua, ini kutip satu. Penulisan atribut pada HTML diawali dengan penulisan tag, ya, lalu diberikan sebuah atribut dan elemen dari tag itu sendiri. Berikut ini contoh penulisannya. Sama, versi 5 masuk HTML, head-nya bagian kepala, ya. Lalu title, judul kamu isikan di sini, terserah mau judulnya apa, lalu masuk ke head lagi, tutup ya. Tutup artinya bagian atas sudah selesai, nggak perlu kamu tambahkan atau kamu edit lagi. Seandainya kalau kamu mau menambahkan ya silahkan. Yang penting intinya adalah ini bagian kepala ketika sudah menemukan akhir ini, ya, penutup ini artinya sudah tidak bisa dimasukkan ke kepala lagi. Kalau mau dimasukkan ke kepala lagi, ya ininya dihapus dulu atau kamu ketikkan di atasnya penutup head ini. Selanjutnya adalah body, yaitu isinya H2 link center, ya, berarti dia ada di tengah nih, center. Atribut HTML di berita HCI, oke, ya. Ini strongnya harusnya dihapus ya, sorry. Kalau seandainya mau ada penutup ini, kamu harus ada penutup pembukanya. Kalau seperti ini nanti akan terjadi pesan error. Oke, kasusnya seperti itu ya, seharusnya nih. Nanti akan saya hapus dulu. Nah, itu tutup lagi body, tutup lagi HTML, done, dan selesai. Mohon untuk kalian perhatikan sintaks pada contoh di atas adalah H2 itu sebagai tag heading kedua, Ali adalah sebuah nama atribut, center adalah nilai atau value terdapat dari atribut. Atribut HTML di berita HCI adalah elemen dari tag H2. Oke, ini ya yang kamu harus perhatikan daripada atribut HTML ini. Kamu harus tahu. Tidak diharuskan semua tag membutuhkan yang namanya sebuah atribut di dalamnya. Namun bagi kalian yang ingin menggeluti di web programming akan sering menjumpai tag yang di dalamnya terdapat atribut tersebut. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini itu mulai masuk ke dalam ranah artinya sudah mulai kamu harus mendalami lagi, mulai merasakan namanya pusing gitu ya, namanya aduh aku harus bagaimana, seperti itu, namanya gagal itu sudah biasa, namanya orang mau sukses ya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini sukses, amin. Oke, jangan lupa kamu klik fanpage-nya ya, berita HCI ini kalau kamu memang ingin berlangganan, tapi memang sih ya diklik aja like fanpage-nya, follow Instagram-nya juga ya, YouTube-nya kamu bisa klik, lalu subscribe, comment, share ya, lalu like Facebook-nya dan Twitter-nya. Oke. Subscribe channel YouTube-nya yaitu Hai TV. Hai TV adalah kreasi yang teredukasi. Oke, thank you banget ya sudah mau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.